Memasuki abad ke-15, hampir tidak ada kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara yang mampu menahan gempuran pengaruh Islam di wilayahnya. Bukan hanya di Jawa, fenomena peralihan kuasa agama itu juga terjadi di pulau-pulau lain. Tidak ada yang mampu menghentikannya, dan keadaan itu akhirnya sampai juga mengancam tanah Pasundan pada abad ke-16. Di Tatar Sunda sendiri, usaha menghalau pengaruh Islam di tengah masyarakat sebenarnya telah dimulai sejak pertama kali agama Islam masuk. Tercatat sejak era kekuasaan Galuh, para penguasa terus mengupayakan agar pengaruh Hindu-Buddha tetap menjadi yang utama di Jawa Barat. Bahkan ketika salah seorang pangeran Galuh, yakni Haji Purwa, menjadi tokoh muslim penting di tanah Sunda, kerajaan dengan cepat bertindak. Ia selamanya diasingkan dari negerinya sendiri oleh sang ayah. Namun pertumbuhan Islam yang begitu cepat, ditambah semakin melemahnya kekuatan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, membuat usaha raja-raja di tanah Sunda pada akhirnya tidak membuahkan hasil. Kekuasaan Hindu-Buddha semakin terdesak. Puncaknya, Raja Sunda memindahkan pusat pemerintahannya dari Kawali, Ciamis, ke Pakuan, Bogor. Kerajaan Sunda di Pakuan Pajajaran pun menjadi benteng terakhir pada salah satu harapan untuk tetap menghidupkan ajaran Hindu-Buddha di Nusantara. Alasan pemindahan pusat kekuasaan dari Galuh Pakuan ke Pakuan Pajajaran atau komplek Keraton Pancaparasada oleh Prabu Jayadewata adalah kondisi geopolitik pada saat tersebut. Karena posisi Kawali dirasakan sangat dekat dengan Cirebon yang pada saat tersebut merupakan pusat penyebaran Islam di Tatar Sunda bagian timur. Selain untuk menjauhkan diri dari pengaruh Islam di Cirebon, pemindahan pemerintahan itu juga dilakukan agar akses menuju pelabuhan utama, yaitu Sunda Kelapa, lebih mudah. Hal tersebut terkait dengan pertumbuhan ekonomi kerajaan yang terus meningkat seiring dengan besarnya koneksi perdagangan Sunda dengan dunia internasional. Menurut naskah Carita Parahyangan, dalam Carita Parahyangan di Tilar Karuhun Urang Sunda abad ke-16 karya Aja, Prabu Jayadewata membangun sebuah keraton di Pakuan Pajajaran yang diberi nama Sri Bima Unta Rayana Madura Suradipati. Raja yang memerintah kurang lebih 39 tahun itu dapat menekan pengaruh Islam di wilayahnya. Sang Jayadewata menjalankan pemerintahannya berdasarkan kitab-kitab hukum yang berlaku, sehingga pemerintahannya berjalan dengan aman dan tentram. Pada masa itu, tidak terjadi perang. Jikapun terjadi rasa tidak aman, maka hal itu hanyalah terjadi pada mereka yang berani melanggar Sang Hyang Siksa saja. Meski begitu, pengaruh Islam bukan tidak ada sama sekali di Pakuan Pajajaran. Pada masa damai ini pun sudah ada penduduk yang memilih memeluk Islam ketimbang mengikuti ajaran Hindu dari sang raja. Diberitakan penjelajah Portugis Tom Pires dalam Summa Oriental, komunitas muslim di wilayah Pajajaran banyak ditemukan di Cimanuk, kota pelabuhan yang menjadi batas kerajaan Sunda di sebelah timur. Sebenarnya cukup mengganggu pemerintahan Sunda yang bertekad mempertahankan kehidupannya. Namun, Jayadewata memilih untuk tidak mengusiknya. Ia berusaha menghalau pengaruhnya dengan memperkuat ajaran Hindu di pusat, sehingga kendati telah masuk ke Pajajaran,
Islam tidak berkembang di pusat pemerintahan. Di samping itu, Jayadewata juga menjalin persekutuan dengan orang-orang Portugis yang kala itu telah menguasai Malaka. Salah satu usaha Jayadewata menggiatkan pengajaran agama Hindu di wilayah kekuasaannya adalah dengan menulis Sang Hyang Siksa Kandang Karesya. Naskah yang ditulis pada tahun 1518 itu merupakan pedoman hidup yang dianut oleh penduduk Sunda. Penafsirannya dilakukan berdasarkan ajaran-ajaran di dalam Hindu Buddha dan aturan hidup yang diturunkan secara turun-temurun. Pada 1522, di bawah pimpinan Surawisesa, Pajajaran menandatangani sebuah perjanjian dengan Portugis. Dalam perjanjian tersebut, Sunda meminta bantuan secara militer kepada Portugis jika sewaktu-waktu orang-orang Islam menyerang ke wilayahnya. Sebagai balasannya, Portugis diperbolehkan membangun benteng di sekitar Bandar Banten dan menerima kiriman lada sebanyak 350 kuintal setiap tahunnya. Orang-orang terlibat dalam perjanjian itu dari pihak Sunda yang menandatangani perjanjian tersebut ialah Raja Sahyang Surawisesa sendiri, dengan 3 orang pembantu utamanya masing-masing mantri dalam, Tumenggung Adipati dan Syah Bandar. Sedangkan dari pihak Portugis, wakil-wakilnya ialah Fernando de Almeida, Francisco Anes, Manuel Mendes, João Coutinho, Gil Barbosa, Francisco Dias, dan lain-lain. Namun meski keduanya telah menyetujui perjanjian itu, pembangunan loji dan benteng tidak benar-benar bisa dilakukan oleh Portugis. Pada 1527, Sunda Kelapa telah dikuasai oleh pasukan Islam Demak di bawah pimpinan Paletehan atau Patahila. Bangsa Portugis tidak bisa menembus pertahanan Islam yang telah rapat di sana. Berbagai usaha perebutan pelabuhan pun tidak pernah membuahkan hasil. Keadaan gawat juga mulai dirasakan Pajajaran. Sembari mengharapkan bantuan Portugis yang tidak pernah tiba, Surawisesa mencoba melawan sekuat tenaga desakan pasukan Islam. Tidak hanya dari barat, Islam juga telah merangsang masuk dari arah timur. Tercatat Raja Sunda itu telah terlibat dalam 15 kali peperangan dan tidak sekalipun mengalami kekalahan yang mengancam kerajaannya. Ini dapat ditafsirkan bahwa sampai pada masa pemerintahannya, walaupun ancaman pihak Islam sudah sering terbukti, tetapi pihak Sunda masih dapat bertahan dan mengalahkan tentara Islam. Kemunduran kekuatan Sunda mulai terasa ketika Prabu Ratu Dewata menduduki tahta. Keadaan berperang terus menghantui Sunda. Kekuatan Islam yang semakin besar tidak dapat diimbangi oleh pasukan Pajajaran yang mulai melemah. Pada masa ini, serbuan pasukan Islam telah berhasil menjatuhkan berbagai daerah milik kerajaan Sunda, termasuk di dalamnya Sumedang dan Ciranjang. Banyak pemimpin daerah vasal yang gugur. Ibu kota di Pakuan pun tidak luput dari kehancuran. Akibat dari jatuhnya Pakuan, raja terpaksa meninggalkan istananya dan beberapa pejabat melarikan diri ke wilayah yang masih aman. Pada masa pemerintahan raja yang terakhir, Raga Mulia atau Prabu Surya Kencana, kerajaan Sunda sudah tidak dapat lagi mempertahankan kedudukannya. Pasukan Islam
telah mendominasi jalannya pertempuran, Sunda sudah tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan. Ditambah perubahan kepercayaan masyarakat terhadap penguasa Sunda juga turut mempengaruhi kejatuhan penguasa Jawa Barat itu. Dan bersamaan dengan itu, tamat pula lah riwayat kerajaan Sunda sebagai salah satu benteng terakhir budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Tepatnya kira-kira pada tahun 1579 Masehi.